Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan kita, channel Matok, bicara seputar matematika. Oke, pada konten kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret, khususnya barisan aritmatika. Tentunya dilengkapi dengan trik secepat kilat dalam menjawab soal. Oke, kita langsung saja kita mulai belajarnya. Oke, sebelum kita ke materi, kita lihat dulu patokan konsepnya sama seperti biasa. Karena kalau kita menggunakan patokan konsep agar belajarnya lebih terarah lagi, oke, dan lebih terstruktur lagi. Oke, barisan dan deret itu ada dua, ada aritmatika dan ada barisan dan deret geometri ya. Aritmatika sendiri nanti akan kita bahas barisan dan juga deret, sedangkan dalam geometri akan kita bahas barisan geometri, deret geometri, dan juga deret geometri tak hingga. Nanti akan kita singgung nanti apa perbedaannya. Khusus untuk hari ini akan kita bahas mengenai barisan aritmatika, sedangkan yang 4 di bawahnya akan kita bahas pada konten berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke overview. Oke, overviewnya kita lihat UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Nah, ini adalah aturan dalam barisan aritmatika. Dengan UN itu adalah suku ke N, maksudnya suku misalnya N-nya adalah 1 berarti suku pertama, kalau N-nya 2 berarti suku kedua, kalau N-nya 3, U3 itu artinya suku ketiga. A itu adalah suku pertama, atau nilai awal, sedangkan B adalah beda atau selisih. Oke, sekarang kita perhatikan barisan aritmatika. Ini adalah contoh dari barisan aritmatika. 2, 5, 8, 11, 14, 17, bla 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 bla. Nah, di sini kita lihat selisih 2 dan 5 itu adalah 3 ya. Jadi 2 ke 5 itu ditambah 3, 5 ke 8 itu ditambah 3 juga, 5 ke 11 tambah 8 ke 11 itu ditambah 3, 11 ke 14 ditambah 3, dan 14 ke 17 juga ditambah 3, dan seterusnya bla bla bla. Ini adalah contoh dari suatu barisan aritmatika ya. Kenapa? Karena selisihnya itu adalah sama dan tetap ya. Itu adalah contoh dari barisan aritmatika. Dia bisa menambah penambahan nilai positif maupun penambahan negatif, dan penambahannya itu selalu tetap. Nah, yang pertama ini adalah 2 ini dianggap sebagai U1 atau suku pertama. Suku pertama juga bisa dikatakan dengan A. Kayak ini adalah suku kedua, suku ketiga atau dinotaskan dengan U3. Ini adalah suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat karena U1 ini adalah suku pertama ya. Nah, U1 itu sama dengan A. Jadi bisa kita katakan A-nya sama dengan 2. Nah, bagaimana caranya menentukan B? B ini kita dapatkan suku kedua kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3 dan seterusnya. Jadi selisih suku ini suku berikutnya dengan suku sebelumnya ya. Jadi selisihnya kita kurangkan, itu adalah bedanya. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan U7, ini kan U6 kan 17 kan ya. Kalau misalnya U7 berarti ditambah aja dengan 3 gitu kan ya. Tambah aja dengan 3 berarti suku U7-nya adalah 20 gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menentukan U100 atau misalnya U200? Kan susah kayak kalau misalnya kita mencacah salah satu, kalau misalnya kita menuliskan salah satu. Nah, untuk memudahkannya makanya kita menggunakan aturan ini. Aturan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kalau misalnya kita mau menghitung 100 nih, ganti aja N-nya jadi 100. A-nya tetap 2, B-nya 3, N-nya ganti 100. Oke, misalnya kita contoh nih, misalnya kita mau mencari U10. U10 tadi kan A-nya 2 kan ya. A-nya 2 sedangkan B-nya 3. Nah, berarti kita ganti aja A-nya 2 dan B-nya 3. U-nya 10 kan ya. 10 kurang 1 itu 9. 9 kali 3 27 tambah 2 sama dengan 29. Berarti suku ke 10 dari barisan aritmatika ini itu adalah 29.
Oke, paham ya mengenai barisan aritmatika. Nanti kalau misalnya kita belajar geometri nanti akan kita bandingkan apa perbedaannya. Oke, lanjut saja kita ke soalnya. Oke, ini ada soal, ada 3 tipe soal yang sering ditanyakan pada soal-soal paketan ya. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui n sama dengan 3n kurang 1, tentukan beda. Nah, di sini dari rumus UN-nya sudah diketahui dan menentukan bedanya. Yang kedua, diketahui U4-nya 11 dan U7-nya 17, tentukan beda. Nah, di sini ada diketahui 2 nilai suku dan suruh menentukan bedanya. Dan yang ketiga itu diketahui U3-nya 8, U10-nya 29, tentukan suku ke-6. Nah, jadi sini diketahui 2 suku dan dimintanya suku yang lainnya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat. Oke, lanjut. Kita lihat. Nah, ini dia. Yang pertama adalah UN ya. UN diketahui UN sama dengan 3N kurang 1, tentukan beda. Nah, kita jawab ya. Yang pertama kita cari U1 dulu karena A-nya itu sama dengan U1. Berarti langsung A itu sama dengan U1 ya. U1 adalah suku pertama, A adalah nilai awal atau suku pertama. Nah, berarti A sama dengan U1 kan ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan 1 ke dalam suatu fungsi ini. Berarti 3 kali 1 kurang 1, 3 kali 1 itu 3, kurang 1 sama dengan 2. Kemudian kita cari U2. U2 nya 3 kali 2 kita ganti ya. N di sini kita ganti dengan 2. Oke ya. Jadi N di sini kita ganti dengan 2. Berarti 3 kali 2 6, kurang 1 sama dengan 5. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 2 dan U2-nya sama dengan 5. Sedangkan kita ingat ya rumus yang UN matematika tadi, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, yang U2 kan kita tahu berarti U2 sama dengan A tambah 2 kali 1. Ini N-nya kita ganti dengan 2. A tambah 2 kurang 1 kali dengan B. U2-nya sama dengan 2 kurang 1 itu 1 kan ya. Berarti 1 kali B itu adalah B. Berarti A tambah B. U2 sama dengan A tambah B. U2 tadi sama dengan 5. Berarti kita ganti. Maaf salah panahnya. Tadi U2 sama dengan 5 ya. Nah, berarti kita ganti 5. U2 5 sama dengan, sedangkan A-nya tadi adalah 2. Nah, 2-nya di sini kita ganti. Oke, 2. 5 sama dengan 2 tambah B. Sehingga B-nya kita dapatkan 3. Dengan hasil 5 kurang 2. Oke, paham ya? Oke, paham? Oke, kita lanjut. Bagaimana treknya dalam menyelesaikan soal ini jika diketahui rumus UN dan disuruh menentukan beda. Oke, sekarang kita lihat. Ini dia. Beda dari UN itu adalah turunan dari fungsi UN. Turunan kan ya, turunan. Nah, jadi kalau misalnya ada UN itu sama dengan 3N kurang 1, itu artinya kita turunkan 3N kurang 1 itu adalah turunannya 3. Yang paling mudahnya adalah UN itu sama dengan koefisien dari depan N. Nah, jadi beda adalah koefisien dari depan N itu sendiri. Nah, jadi bedanya adalah 3. Nah, jadi B sama dengan turunan UN atau B-nya sama dengan koefisien dari N itu sendiri. Oke, untuk barisan aritmatika. Jadi jawabannya adalah 3. Sama seperti ini ya. Sama seperti jawabannya. Oke, kita lihat. Sebelumnya juga 3 bedanya. Ini juga 3. Jadi lebih mudah ya kita menggunakan trik ini langsung. Oke, paham? Kalau nggak paham ulang lagi dari awal biar lebih paham ya. Atau tanyakan langsung di komentar. Lanjut kita bahas soal yang nomor 2. Diketahui U4-nya sama dengan 11 dan U7-nya sama dengan 17. Tentukan beda. Nah, di sini dia diketahui ada 2 bentuk ya. Ada diketahui 2 suku dan ditanyakan suku yang lain. Ini disuruh menentukan beda. Oke. Di sini kita tulis dulu rumusnya.
aturan UN-nya kita masukkan, karena di sini ketahui U4 dan U7, maka kita masukkan ke dalam suatu aturannya, aturan UN-nya, aturan barisan aritmatikanya. Berarti U4 sama dengan A tambah 3B. 3 ini dapat dari mana gitu kan? 3 itu dapat dari 4 dikurang dengan 1 ya. Karena di sini kalau misalnya kita substitusikan 4 ke UN-nya, itu A tambah N kurang 1 kali B. Sedangkan N-nya kan 4. Berarti 4 kurang 1 berarti adalah 3. Berarti persamaan dari U4 sama dengan A tambah 3B sama dengan 11. Oke, sedangkan U7 A tambah 6B. 6 ini dapat dari mana? 6 itu dapat dari 7 kurang 1 ya. Jadi diganti aja. Karena di sini ada awalnya N, berarti setiap yang N kita ganti dengan 7. 7 kurang 1 6, berarti A tambah 6B sama dengan 17. Nah, ini bisa kita menggunakan eliminasi untuk menghilangkan A-nya. Di sini kita dapat dua persamaan, A tambah 3B sama dengan 11 dan A tambah 6B sama dengan 17. Nah, sedangkan dua-duanya kita kurangkan. Kita bisa kurangkannya dari atas ke bawah. Kita kurangkan dari bawah ke atas aja. Kita kurangkan dari bawah menuju ke atas kita. Jadi 6B kurang 3B sama dengan 3B. Sedangkan 17 kurang 11 itu sama dengan 6. Kalau dari atas ke bawah juga bisa ya. 3B kurang 6B sama dengan negatif 3B. Sedangkan 11 kurang 17 sama dengan negatif 6. Nanti hasilnya juga sama. Nah, di sini kita dapat 3B sama dengan 6 ya. Berarti B-nya sama dengan 6 per 2. 6 per 3, mohon maaf. 3B sama dengan 6. B-nya sama dengan 6 per 3. Berarti B-nya adalah 2. Oke, paham ya untuk soal nomor 2. Terus bagaimana triknya? Ada nggak sih cara yang lebih mudah lagi mengerjakan soal yang ini? Ada, coba kita lihat lagi. Bagaimana triknya? Ini dia. Beda itu sama dengan U7 kurang U4 sama dengan per 7 per 4. Jadi kalau misalnya diketahui dua suku dan kita disuruh menentukan bedanya, kita bisa menggunakan aturan ini. Misalnya nih, ini tergantung soal. Kalau misalnya diketahui adalah U10 dan U3, berarti bedanya sama dengan U10 kurang U3 per 10 kurang 3. Nah, jadi mengikuti soal ya. Kalau di sini karena di soal diketahui U7 dan U4, maka kita menggunakan ini. Bedanya sama dengan U7 kurang U4 per 7 kurang 4. Ini dapat dari mana? 7 dan 4 ini dapat dari mana? 7 dapat dari sini, sedangkan 4 dapat dari sini. Nah, gitu ya. Kalau misalnya diketahui U100 dan U200, berarti bedanya U200 kurang U100 per 200 kurang 100. Oke, dan seterusnya. Oke, berarti karena diketahui di soal ini, karena diketahui U7 dan U4, maka kita untuk menentukan bedanya, B sama dengan U7 kurang U4 per 7 kurang 4. U7 kan tadi 17 kan ya. Nah, sedangkan U4 itu adalah 11. Nah, sedangkan 7 kurang 4 adalah 3. 17 kurang 11 itu adalah 6 per 3. Jadi 6 per 3 adalah 2. Oke, sama ya seperti sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan trik ini bisa, karena rumusnya adalah valid ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Oke. Diketahui U3 sama dengan 8 dan U10 sama dengan 29. Tentukan U6. Nah, ini diketahui dua suku dan ditanyakan adalah suku yang lainnya. Ini juga sering ya ditanyakan soal ujian maupun soal-soal di latihan paket. Nah, ini kita substitusikan lagi. Kita tulis dulu aturan barisan aritmatika, aturan UN-nya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U3-nya sama dengan berarti A tambah 3 kurang 1, berarti 3 ganti N di sini ganti dengan 3 ya. 3 kurang 1 kali B sama dengan 8. 8 tuh yang di sini. Oke, kemudian kita sederhanakan menjadi
A tambah 2B karena 3 kurang 1 sama dengan 2 ya. 2 kali B adalah 2B. Jadi U3 sama dengan A tambah 2B sama dengan 8. Kemudian U10-nya. U10 sama dengan A tambah 10 kurang 1. 10 dapat dari sini ya. Jadi yang N di sini kita ganti dengan 10. A tambah 10 kurang 1 dikali dengan B sama dengan 29. 10 kurang 1 sama dengan 9 ya. Jadi A tambah 9B itu sama dengan 29. Kita sudah dapat nih dua persamaan. Ini persamaan U3 dan juga persamaan U10. Berarti kita eliminasikan. Ini kita kurangkan, kita eliminasikan ya. Ini ke sini. Ini ke sini kita eliminasikan. Sama seperti tadi kita kurangkan dari bawah ke atas ya biar mudah, biar nggak ada minusnya. 9 kurang 2 itu adalah 7B, sedangkan 29 kurang 8 itu adalah 21. Sehingga B-nya sama dengan 21 per 7. 21 bagi 7 sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nih bedanya. Kemudian kita cari A-nya. Kita menggunakan persamaan yang U3 aja, karena lebih simple. Boleh kita menggunakan U10, tapi angkanya terlalu besar. Jadi lebih baik kita menggunakan U3 aja, karena persamaannya simple. A tambah 2B. Kalau U10 kan A tambah 9B ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan U10 pun hasilnya juga sama. Nanti coba saja adik sendiri ya. Tapi di sini kita menggunakan U3 aja biar hitungannya lebih sedikit. Oke, A tambah 2B sama dengan 8. Nah, kita dapatkan tadi B-nya sama dengan 3 kan ya. Berarti kita ganti B-nya dengan 3. Berarti A tambah 2 kali 3 sama dengan 8. A tambah 2 kali 3, 6 kan ya. Nah, 2 kali 3, 6. A tambah 6 sama dengan 8. Berarti A-nya sama dengan 8 kurang 6. 8 kurang 6 adalah 2. Oke. Di sini kita sudah dapat A-nya 2 dan B-nya 3. Kemudian kita mencari U6. U6 itu adalah A tambah 5B. 5 dapat dari mana? 5 dapat dari 6 kurang 1 ya. Kita langsung ganti di sini. N-nya kita ganti dengan 6. Berarti di sini 6 kurang 1 sama dengan 5 kan ya. 5 kali B sama dengan 5B. Nah, kemudian kita substitusikan. A-nya sama dengan 2, sedangkan B-nya sama dengan 3. 5 kali 3, 15. 15 tambah 2 itu adalah 17. Oke, ini jawabannya. 17. Oke, terus apakah ada triknya dalam mengerjakan soal ini? Ada ya. Coba kita lihat lagi bagaimana triknya, trik cepatnya. Ini dia. Oke. Diketahui tadi adalah U3 dan juga U10 kan ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah U6. Untuk menjawab U6, kita bisa menggunakan teknik seperti ini. U3 tambah 3B. Kenapa jadi U3? Boleh nggak sih kita menggunakan U10? Boleh. Nah, konsepnya adalah jika di sini adalah 6, maka ini tambah ini haruslah 6. Oke ya, paham kan ya? Kita ulang. Kalau misalnya kita mencari adalah U6, berarti di sini kalau misalnya kita cari U6 berarti di sini tambah koefisien B-nya itu haruslah 6. Sedangkan yang U3 apakah harus U3? Nah, di sini kita melihat dari yang soalnya. Karena soalnya yang diketahui adalah U3 dan U10, berarti kita bisa menggunakan U3 dan U10. Kalau misalnya U3 berarti tambah 3B karena 3 tambah 3 adalah 6. Kalau misalnya kita menggunakan U10 berarti U6 bisa kita menggunakan seperti ini. U6 sama dengan U10. Berarti kurang kan ya? Kurang 4B. Nah, kenapa jadi 4B nih? Karena 10 kurang 4 itu sama dengan 6. Nah, jadi intinya agar N yang di sini ditambah dengan koefisien B-nya itu sama dengan N UN yang ditanyakan. Oke, paham kan ya? Jadi kalau misalnya tanyakan, ini tergantung lagi ya soalnya, yang diketahui adalah U3 dan U10. Berarti kita bisa menggunakan U3 dan U10 ini. Kemudian kita lihat yang ditanyakan berapa. Nah, di sini yang ditanyakan adalah U6. Yang ditanyakan adalah U6. Nah, berarti kita bisa menggunakan U10 atau U3. Di sini kita menggunakan U3. Nah, setelah itu tambah berapa B nih? Nah, untuk
di depan koefisien B-nya, berarti kita ketahui nih berapa ditambah 3, berapa ditambah 3 supaya hasilnya adalah 6. Berarti 3 kan ya. Nah, berarti U6 sama dengan U3 tambah 3B. Oke, lanjut. Ingat tadi kita menggunakan B-nya bagaimana caranya? Karena yang ketahui adalah U10 dan U3, berarti kita bisa mencari bedanya seperti ini. U10 kurang U3 per 10 kurang 3 ya, karena yang ketahui adalah U10 dan U3. U10 kurang U3 per 10 kurang 3. Nah, oke, kemudian U3 nya tadi diketahui ada 8, kita substitusi aja, 3 kita turunkan di bawah aja, baru kemudian ini baru kita cari U6 sama dengan 8 tambah 3 kali U10 nya 29, U3 nya adalah 8, 10 kurang 3 adalah 7 ya. Kemudian kita lanjut ke sini, U6 sama dengan 8 tambah 3 kali 29 kurang 8 itu adalah 21. 3 kali 21 per 7. 21 bagi 7 itu adalah 3. Sehingga U6 nya sama dengan 8 tambah 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 8 itu adalah 17. Oke, paham ya? Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bersama, agar kita sama-sama paham. Oke, dari hari ini kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika ya. Pada konten berikutnya kita akan membahas deret aritmatika. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, sampai sini dulu konten kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, share, like, dan juga komen ya bagi adik-adik yang masih belum memahami. Dan adik-adik juga bisa request dan materi apa yang perlu kita bahas ya, agar kita bisa menyajikan konten-konten sesuai keinginan adik-adik di rumah. Oke, cukup sekian dari Matok. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Bye-bye.